Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang bersuci dan macam-macam air. Pada minggu ini kita akan membahas tentang najis dan tata cara mensucikannya. Kemudian benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian bersuci dengan batu. Dan yang terakhir, manfaat dan hikmah bersuci dari najis. Yang pertama, najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang disebabkan dari air liur anjing dan babi. Kemudian, cara mensucikannya adalah menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Misalnya seperti suatu pakaian terkena air liur anjing. Jadi, pertama mensucikannya, hilangkan terlebih dahulu wujud benda najis itu. Kemudian, baru disiram dengan air suci sebanyak 7 kali, dan salah satu dari siramannya dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua, najis mukhaffafah adalah najis yang berupa air kencing anak laki-laki dan usia anak tersebut belum sampai 2 tahun, dan ia belum pernah makan nasi atau hanya meminum air susu ibu. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikan najis ini cukup dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. Nah, misalnya, di suatu pakaian terkena air kencing laki-laki yang umurnya belum 2 tahun, jadi cara mensucikannya cukup dengan memercikkannya dengan air. Apabila air kencing bayi perempuan yang sama umurnya dengan bayi laki-laki di atas dan belum makan apa-apa selain air susu ibu, cara mensucikannya harus dibersihkan dengan air yang mengalir pada benda yang terkena najis sehingga hilang warna, bau, dan rasa. Kemudian, najis mutawasithah. Najis mutawasithah adalah najis berupa nanah, bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, arak, darah, dan kotoran hewan. Namun, najis mutawasithah ini dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, najis hukmiyah. Yang kedua, najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini akan adanya najis pada barang atau benda, namun tidak ada bau, rasa, maupun wujudnya. Seperti kencing yang sudah kering. Cara mensucikan cukup disiram air di atasnya. Kemudian, najis ainiyah yaitu najis yang masih ada dan jelas wujud, bau, ataupun rasanya. Cara mensucikannya adalah dibasuh sampai hilang najis, bau, maupun rasanya. Semua bangkai menurut jumhur ulama termasuk najis mutawasithah kecuali bangkai belalang dan bangkai ikan. Benda padat. Apa saja sih benda-benda selain air yang dapat kita gunakan untuk bersuci? Contohnya seperti batu, pecahan genting, batu merah, kertas, daun, dan kayu. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Islam melarang pemakaian benda-benda tersebut apabila masih dipakai. Misalnya, kertasnya contohnya buku. Nah, buku itu tuh masih bisa dipakai. Jadi buku itu tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Kemudian bersuci dengan batu. Bersuci dengan batu agar hasilnya bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Apa aja sih syarat-syaratnya? Nah, A.
menggunakan 3 buah batu. Jika tidak menemukan 3 buah batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Kebersihan menjadi alat ukur penggunaan 3 atau 1 batu dengan 3 sisi tersebut. Oleh karena itu, selama kotoran masih menempel, wajib membersihkannya kembali, meskipun telah 4 batu yang digunakan. Yang pasti, ketika kita bersuci menggunakan batu, itu harus kita lihat dulu. Apabila pada saat 3 batu itu belum bersih, maka kita ambil batu lagi sampai bersih. B. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Batu yang dipakai tidak terlalu datar dan runcing, sehingga benar-benar dapat membersihkan kotoran di sekitar tempat keluarnya. Yang C. Belum mengering. Buang air kecil maupun buang air besar yang hendak disucikan harus dalam keadaan belum mengering, sehingga sisa-sisa yang melekat benar-benar dapat dibersihkan. Karena kalau misalnya air kecil atau buang air besar sudah mengering tuh akan sulit untuk dibersihkan menggunakan batu. Jadi, apabila ketika buang air kecil atau air besar yang meluber, itu kita tidak dapat menggunakan batu sebagai alat bersuci. G. Batu dalam keadaan tidak basah. Batu yang terkena air, embun, atau air es yang mencair ketika hendak digunakan, meskipun air yang membasahinya berupa suci dan mensucikan, tidak boleh batu yang basah digunakan untuk bersuci. Yang H. Batu dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang terkena najis atau tertempel najis digunakan untuk mensucikan. Penggunaan batu najis akan membuat anggota tubuh yang tertempel buang air kecil maupun air besar semakin najis keadaannya. Jadi, agar batu dapat digunakan untuk bersuci, syarat-syaratnya yaitu menggunakan 3 buah batu. Batu yang digunakan dapat membersihkan, terus belum mengering, kotoran belum berpindah, kotoran tidak bercampur, tidak meluber, batu dalam keadaan tidak basah, dan batu dalam keadaan suci. Manfaat dan hikmah bersuci dari najis. Bersuci dari najis memiliki manfaat dan hikmah yang banyak, antara lain sebagai berikut. A. Mendidik manusia agar senantiasa hidup bersih. B. Menjaga kebersihan berarti menjaga diri dari penyakit. C. Menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. D. Menjadi cermin keimanan seseorang. Dan E. Mendidik manusia berakhlak mulia. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dipahami. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada tugas, dimohon dikerjakan dan dikumpul pada tepat waktu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.